Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kali ini Oase Education Consulting akan mencoba untuk berbagi informasi tentang sistem akreditasi tahun 2021. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya sistem untuk penjaminan mutu satuan pendidikan di Indonesia itu berubah? Mungkin nggak hanya kali ini, sebelumnya juga sudah pernah ada perubahan. Namun perlu kita sadari dan perlu kita ketahui juga bahwa ketika zaman berubah, maka sistem yang ada juga harus berubah atau beradaptasi. Nah, terkait dengan sistem akreditasi ini, Badan Akreditasi Nasional atau BAN SM, sekolah atau madrasah, juga melakukan perubahan adaptif dengan perubahan zaman, sehingga diterapkanlah sistem baru sejak tahun 2021. Bagaimana sistemnya? Mari coba kita bahas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu mengapa sistem akreditasi itu berubah. Nah, alasan yang mendasari perubahan sistem akreditasi ini Bapak Ibu adalah sistem akreditasi yang diberlakukan sebelumnya sampai tahun 2019 itu berbasis pemenuhan, compliance, dan cenderung bersifat administratif. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengurusin administrasi sekolah atau madrasah, tentu kita sangat puyeng dengan banyaknya administrasi yang harus kita penuhi. Sehingga hasil dari evaluasi sistem akreditasi sebelumnya itu jika dilihat dari sisi pemanfaatan hasil akreditasinya itu belum maksimal dan belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Kenapa? Terkadang dokumen-dokumen dan banyak hal lainnya sudah disiapkan, tetapi itu sebenarnya sebulan sebelumnya atau bahkan seminggu sebelumnya kertasnya itu masih anget-anget gitu. Jadi bisa dikatakan itu belum bisa menggambarkan substansi mutu sekolah atau madrasah yang sebenarnya. Itulah kenapa sistem akreditasi ini harus berubah demi perbaikan mutu pembelajaran. Gitu. Kemudian setelah diubah, bagaimana sih dengan perubahannya? Bagaimana dengan sistem akreditasi yang sekarang yang diberlakukan sejak tahun 2021? Nah, akreditasi yang sekarang ini kita menggunakan instrumen akreditasi yang dikembangkan sejak tahun 2019 sampai 2020. Instrumen ini dinamakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP 2020. Kenapa 2020? Karena ini disahkan atau finalnya itu pada tahun 2020. Dan sistem akreditasi yang sekarang ini itu berbasis performa atau kinerja. Paradigma baru ini itu tidak hanya mengukur pemenuhan input saja, misalnya jumlah siswanya banyak atau dokumen-dokumen yang seperti saya jelaskan sebelumnya, tetapi kinerja sekolah atau madrasah dalam melaksanakan misinya yaitu menghasilkan lulusan yang bermutu. Jadi untuk saat ini atau sistem akreditasi yang baru ini, itu kita sekolah sebagai warga sekolah, pengguna Sispena, itu selalu memberikan informasi terupdate, mengupload bukti-bukti kinerja sekolah ke dalam Sispena. Sehingga itulah yang dinamakan berbasis performa atau kinerja. Kemudian paradigma sistem akreditasi 2020 tadi itu, variabel utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah atau madrasah tersebut, kinerja gurunya bagaimana, karena kita tahu bahwa guru menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah atau madrasah dalam menggali atau menangani sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau madrasahnya. Sementara kurikulum,
asesmen, sarana prasarana, dan biaya itu dinilai berbasis compliance atau pemenuhan, sehingga ini menjadi tahap awal pra-akreditasi sebagai prasyarat untuk diakreditasi. Jadi Bapak Ibu, kurikulum yang kita terapkan di sekolah beserta dokumennya tentunya ya, kemudian sistem asesmennya, asesmen tools-nya, pelaksanaan dan sebagainya, sarana dan prasarana, kelas, lab, dan sebagainya, serta biaya, itu pemenuhan di awal. Jadi menjadi syarat awal sebelum sekolah itu diakreditasi. Apakah sekolah itu layak atau tidak untuk diakreditasi? Bukan tidak ya, lebih ke belum gitu. Artinya kalau sekolah itu belum ada dokumen yang membuktikan bahwa sekolah tersebut menggunakan kurikulum tertentu, misalnya kurikulum K13 atau kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh sekolah, kemudian asesmennya, sarana dan prasarana, tentang biayanya, itu berarti belum layak untuk diakreditasi. Artinya, di sini satuan pendidikan atau sekolah harus mempersiapkannya. Seperti itu. Kemudian, ini masih paradigmanya, jadi seperti ini nih, Bapak Ibu. Untuk yang utama, nih ya, yang performance base, data primernya ini kan ada manajemen sekolah, tadi ada 4 ya. Nih, ada yang pertama tadi kan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, dan manajemen sekolah. Di mana manajemen sekolah ini tentu akan mengurusi bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Juga memanajemen guru ataupun sumber daya manusianya, di mana guru nanti ini akan berdampak secara langsung dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, guru ini juga nanti akan mempengaruhi baik belumnya mutu lulusan. Proses pembelajaran juga pada akhirnya itu akan mempengaruhi mutu lulusan. Sementara yang compliance base yang tadi sudah saya sebutkan, ada kurikulum, ada penilaian, ada sarana prasarana, ada biaya, ini menjadi compliance base atau data sekunder. Dari Dapodik, bisa EMIS atau PMP. Untuk yang kinerja tadi yang 4 ini, itu kan data primer, jadi nanti para asesor yang sudah ditugaskan itu akan melakukan visitasi ke sekolah atau kunjungan ke sekolah, melakukan observasi, wawancara, kemudian ada diskusi group discussion ya. Dari sini nanti asesor yang melakukan visitasi itu akan mendapat data primer yang kemudian nanti akan menjadi bukti ataupun data-data utama apakah sekolah ini layak mendapatkan akreditasi A, B, atau C gitu. Untuk yang data sekundernya ini, asesor itu tidak perlu lagi terlalu mendalami berkas-berkas ini ketika melakukan kunjungan. Ini dilakukan oleh asesor sebelum berangkat ke sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi, atau sebelum melakukan visitasi, asesor itu ditugaskan untuk melakukan penilaian awal bagaimana sekolah tersebut gitu ya, terkait kurikulum, penilaian dan sebagainya. Tentu nanti di Sispenanya itu ada beberapa dokumen-dokumen yang diminta untuk diupload. Nah, ini diperolehnya kalau dari data gurunya dan sebagainya kan bisa dilihat dari Dapodik atau EMIS dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu guru, paradigma sistem akreditasi yang baru yang sudah diperlakukan sejak tahun 2021. Nah, kita sebagai warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, TU, ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya, kita perlu memahami ini demi memperbaiki mutu proses pembelajaran di satuan pendidikan kita, baik itu di sekolah maupun madrasah. Untuk video kali ini tentang paradigma sistem akreditasinya terlebih dahulu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya masih tentang sistem akreditasi 2020. Nanti mungkin akan membahas tentang bagaimana alur kinerjanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.